Presentasi analisis keuangan PT Ancara Logistik Indonesia Terbuka. Yang pertama ada pendahuluan. PT Ancara Logistik Indonesia Terbuka adalah perusahaan logistik yang berfokus pada pengangkutan batu bara melalui transportasi laut yang didirikan pada 2019. Perusahaan ini memiliki modal dasar sebesar 238,88 miliar dengan modal setor penuh 59,72 miliar, termasuk 8.720 lembar saham hasil konversi utang ke PT Borneo Logistik Indonesia. PT Ancara Logistik Indonesia berkomitmen menjadi penyedia layanan logistik terdepan dengan prinsip keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan. Kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Yang pertama ada NOIC meningkat menandakan perbaikan likuiditas dan modal kerja untuk mendukung operasional. Kemudian yang kedua ada TOC naik mencerminkan ekspansi dan investasi pada aset tetap. Yang terakhir ada NOPAT naik 8,5% menunjukkan peningkatan profitabilitas operasional setelah pajak. Kinerja manajemen dalam konteks added value. Pertama ada MVA tetap sangat tinggi meski sedikit turun, menandakan perusahaan tetap menciptakan nilai tambah besar bagi pemegang saham. Yang kedua ada EVA negatif namun membaik, mengindikasikan perusahaan belum sepenuhnya menutupi biaya modal tapi tren membaik. Karakteristik fundamental perusahaan profitabilitas. Pertama ada BEP turun mengindikasikan penurunan efisiensi penggunaan aset. Kemudian ROI turun dari 19,88% ke 17,2%. Kemudian ada ROE turun signifikan menunjukkan penurunan efisiensi dalam penggunaan modal sendiri. Yang terakhir ada OPM menurun menandakan peningkatan biaya operasional yang tidak sebanding dengan pertumbuhan. Karakteristik fundamental perusahaan manajemen aset. Pertama ada inventory turnover meningkat drastis menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan. Yang kedua ada receivable turnover juga naik menandakan perusahaan lebih cepat mengumpulkan piutang dari pelanggan. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover PT Ancara Logistik Indonesia Tbk menurun. Ini menunjukkan penurunan efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualannya. Karakteristik fundamental perusahaan likuiditas. Pertama ada current ratio mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan kondisi likuiditas yang kurang sehat karena perusahaan kemungkinan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mencari pendanaan tambahan. Yang kedua ada quick ratio meningkat, mencerminkan perbaikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan yang dianggap aset kurang likuiditas. Yang terakhir ada cash ratio mengalami penurunan tajam menunjukkan likuiditas kas perusahaan melemah sehingga perlu perhatian dalam pengelolaan kas agar risiko gagal bayar kemudian dapat diminimalkan. Karakteristik fundamental perusahaan nilai pasar. Yang pertama ada EPS menurun menunjukkan saham menjadi lebih murah relatif terhadap laba. Penurunan ini bisa mencerminkan perubahan ekspektasi pasar namun perusahaan masih dinilai memiliki nilai yang baik oleh investor. Yang kedua ada price to book mengalami penurunan menunjukkan bahwa harga saham perusahaan pada kedua tahun tersebut berada di bawah nilai bukunya. Dan yang terakhir ada market to book meningkat menunjukkan bahwa nilai pasar ekuitas perusahaan semakin tinggi dibandingkan nilai bukunya ekuitasnya. Struktur modal. Debt to capital rasio perusahaan meningkat signifikan, menunjukkan bahwa proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang mengalami kenaikan tajam. Artinya, perusahaan menjadi lebih bergantung pada pembiayaan utang dibandingkan modal sendiri. Kemudian, kesesuaian dengan teori struktur modal, PT Ancara Logistik Indonesia Terbuka menerapkan trade-off teori dengan mengonversi utang menjadi saham guna mengurangi leverage, meminimalkan risiko keberangkutan dan beban bunga sekaligus mempertahankan struktur modal optimal. Analisis kebijakan dividen. Penurunan dividen payout ratio dari 59,34% menjadi 53,57% mencerminkan strategi seimbang. Meskipun IPS naik dan dividen meningkat, kebijakan ini sesuai dengan signaling teori, justru memberi sinyal positif bahwa perusahaan fokus pada pertumbuhan jangka panjang dengan menahan laba untuk ekspansi bukan karena masalah keuangan. Kesimpulan, PT Ancara Logistik Indonesia Terbuka menunjukkan tren pertumbuhan likuiditas aset dan profitabilitas tetap positif dan struktur modal membaik dengan mengonversi utang ke saham.
Kemudian sarannya, manajemen perlu terus meningkatkan efisiensi operasional dan pemanfaatan aset agar profitabilitas dan pengembalian modal dapat meningkat. Dan evaluasi struktur biaya dan strategi operasional perlu dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan margin keuntungan. Kemudian referensi yang saya gunakan.